Bahkan mereka kalau mau ekstrim sekaligus ya Prof ya. Ya. Untuk penggunaan Lunok bisa menyelamatkan diri juga dari Hayabusa. Masih banyak Sangat possibility. Masih banyak possibility yang bisa digunakan di area mid lane ini. Karena mereka juga masih butuh damage yang emang kalau mau ngelawan di dalam team fight. Dari Terisla, capek mau numbanginnya. Ya apalagi ketika Terisla semakin sekarang dia semakin kuat. Makanya di sini akan dilawan oleh Hirenes dari Dixon. Dia bakal adu dari segi regen dan Novarianya Novaria diambil duluan. Di-deny scene-nya dengan Novaria. Wow, seru banget ini dia yang membuat mereka harus memikirkan hero apa yang selanjutnya. Dan Kayak gini loh, kayak kiri dia ngedinai Kaja, Iya. kanan dia ngedinai Terisla-nya. Tiba-tiba Faramis muncul. Hero teamfight satu-satunya yang kita lihat, ini terbuka potensinya bagi Aura Fire. Sehingga Aura Fire ini kuat banget loh, ini teamfight empatnya. dia ngedinai Kaja. Iya. Defense judgment loh, for nothing. Dan ingat, ini jatuhnya 4 dari teman-teman Aura Fire kuat untuk teamfight. Jadi mereka sangat punya winning condition tambahannya yaitu adalah split push. Yang seperti biasa kita mungkin sering lihat Aura Fire dengan teamfight 4-1 tapi bukan Aren yang split, Fun yang split. Oke, tapi ini juga gue mau memberikan semangat untuk para pejuang rupiah Betul. yang sedang bekerja di tanggal 17 Agustus ini. Waduh. Ini dari Muhammad Baim. Semangat ya buat Muhammad Baim dan kawan-kawan Pak Pulung. Semangat ya teman-teman di luar sana, mudah-mudahan rezekinya makin berlimpah. Amin, Iya, amin. dilancar-lancarkan urusannya. Kalau kami kan emang have fun, passion kita di sini. Silakan Pak Pulung. Sama statusnya. Iya. Kita bekerja di hari kemerdekaan juga, tapi gak apa-apa. Passion? Ini dia, bentuk kecintaan kita dan deretan hero sudah diamankan Prof. Dan ini dia teaser dari set talent emblemnya. Oke, Tenacity lagi dan lagi yang akan diamankan oleh Sin. Jadi kayaknya Sin udah tahu persis kalau dia lagi dan lagi akan menjadi korban dan bulan-bulanan. Oke, di game kedua, mampukah Dewa memaksa ke game yang ketiga? Atau Sang Naga makin terbang lebih tinggi? MPL Arena, minta tepuk tangannya dong! Let's go, go to the land of down. Oke, masih dengan pattern farming yang untuk kali ini Lagi-lagi sama ya. ya? Bentuknya sekarang beda sih. Oh jatuhnya. beda-beda, satu purple, satu orange. Iya, tapi balik lagi sama-sama menjauhi dari turtle-nya Pak Pulung. Oke. Sehingga ini akan membuat nantinya Fun akan masih punya purple buff di menit yang kedua. Bedanya untuk Ray dia ada 2 kemungkinan. Dia mungkin bisa ambil purple buff duluan. Oke. Lalu mungkin nyebrang ke arah Aura Fire dengan orange buffnya. Tapi meninggalkan turtle. Atau yang kedua dia bakal turtle all in. Burst Blood yang sangat cepat di menit 1.00. Waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat cantik untuk Sin menarik Sako Buset. ke dalam bus. Ada body block barusan dikeluarkan dan ini dia Prof. Ya, setelah emblemnya lagi-lagi berfokus kepada Tenacity juga beberapa dan 4 Tenacity dari Dewa United Esports dengan match emblem juga untuk kedua mid lanernya. Bedanya yang satu menggunakan Lethal Ignition, yang satu menggunakan Impure Rage. Jadi tentunya Case memiliki mana pool yang lebih bisa di-save. Sementara Sin mau nggak mau first itemnya malah jatuhnya wajib untuk mendapatkan ke arah buku. Top lane, Ya ini dia. Tapi lihat dengan 1 point kill didapatkan oleh Fun. Membuat Lancelot di early game seperti ini agak cukup tersiksa. Dan seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya Fun yang tersiksa. Seharusnya Fun yang kesulitan. Tapi Super Out Supriyadi di arah top lane bahkan sedikit kesulitan untuk memenangkan laning. Bahkan Sako harus langsung melakukan covering up terhadap seorang Super Awan Supriyadi. Ini udah langsung ditemenin kayak gitu aja Prof. Cuman ini mau balik sedikit ke menit 40 detikan tadi Prof. Dari 40 detikan tadi. Di saat mereka bertemu antara Sako dan juga Samo. Samo level 2, Sako level 1. Basic pelajarannya Prof. basic belajarnya lagi dan lagi ya. Level kedua ini penting banget untuk didapatkan dari early game. Dan tentunya ketika kita lagi kalah level, main safe dulu aja nggak sih? Main safe dulu aja, rotasinya juga kita tahu sendiri bahwa Roamer bisa ke excellence sekarang tanpa membeli item roam terlebih dahulu. Oke. Level 2 bersamaan, ambil itu Wanderer, Turtle secure, ini Aura Fire unggul di early game bukan tanpa alasan. Apalagi ditambah dengan scene-nya yang bentar lagi dapetin level yang kelima dan teamfight secara paksa bisa dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Wow, kondisi yang sama nampaknya terjadi tahun prediction by Samsung Galaxy Z Fold dan Z Flip 5. Tapi lihat, di sana para pasukan dari Aura Fire mereka telah memegang hampir lebih dari 30% winning condition di arah river, Profesor. Oh, di adjustment. Sin akan coba dimakan flickernya depan sana, tapi masih ada satu Kurt Altar yang menyelamatkan hari dari Sin. Tebakan Sako, Shadow Kill. Berhasil mendapatkan 1 point kill, Aura Fire membalikan kembali kanan dan menghilangkan 1 point kill
dibanding Sin yang dia selamat pulang sampai tujuan. Dan itulah yang sudah terlihat dengan apa yang sudah disebutkan oleh Oji bahkan tadi sebelum permainannya mulai. Oke, tapi Dinai. Ray bakal coba dimakan kembali, killing spree 3 poin kill didapatkan. Aura Fire, sang naga benar-benar mematok Dewa United satu persatu. Wah ini jatuhnya untung banget buat Kabuki sih. Dia dapetin 2 assist dari 4 poin kill yang dihadirkan dari Aura Fire. 50% kill participation di menit yang ketiga. Dan Demon Hunter Sword yang jadi item pertamanya dia yang selesai di menit 3.40 tadi. Ini membuat harusnya Kabuki lihat 2 level lebih unggul. Secara damage dia juga lebih optimal di early game. Blazing Duet bakal benar-benar memporak-porandakan early game Dewa United Esports nantinya. Oke, tapi melihat adanya Kabuki berada di laning yang tepat, dia nyaman tanpa ada hambatan. Dan bahkan Dixon mau tidak mau dia bisanya cuma melakukan cutting terlebih dahulu. Karena kalau Dixon tidak melakukan tugas itu, mungkin Dixon agak sedikit terlambat untuk membantu teman dan kawan-kawannya Profesor. Karena ini the best thing yang bisa Dixon lakukan. Ya karena mau bagaimanapun kalau Dixon join teamfight sekarang di early game kayak gini, dia jatuhnya cuma setor nyawa. Kecuali kalau misalkan stack 20-nya benar-benar dia pertahankan. Oke. Dan nanti 5-5-nya bakal datang nih di turtle setup yang kedua. Itu mungkin baru akan ada cerita yang berbeda. Nah, cara men-take cover ini pun yang harus dipikirkan oleh Dewa. Karena untuk Aura mereka masih punya Paramis yang belum ke-trigger nih. Oke, Belum ke-trigger. tertarik Dixon. Di depan sana masih ada Purify. Baru pasukan dari Aura Fire. Mereka standby on position. Tapi Dixon udah setengah darah. Dia masih harus diperhatikan. Aduh, retribution akan terjadi. Karena Van Ray belum terlihat. Arah trade flicker. Penalty zone-nya. Tapi di sebalik itu semua. Ray tidak bisa mendapatkan retribution. Dan blazing red from Kabuki. Tidak terlalu mendapatkan impact yang cukup mahal. Dan tidak ada point kill yang didapatkan. Tapi dengan point kill atas Ray. Dengan Turtle. Cuan for life. Ini benar-benar, wah ini benar-benar cuan banget Ini sih. naganya lama-lama akan fat Profesor dan Pablo. Dan itu lihat. Kabuki, dia hampir selesai dengan golden staff-nya. Yep. Dia udah punya regular spear, dia juga udah punya 2 pedang. Dan ditambah dengan 1 turret sebagai bonusnya. Turtle juga udah didapatkan dan lihat di bottom lane, Shadow Kill tidak bisa dihindari. Jadi bonus lagi, Snowball terlalu early buat Aura Fire. Tapi lihat Sabo! Gagal mendapatkan semerawatan bahkan dia harus dimakan ditelan bulat-bulat dari bottom lane. Nampaknya dengan ada Mounted yang gagal membuat Samo harus puas dengan 1 buah point kill. Plus flicker yang mahal, Pak Bolong. Ada satu hal yang cukup mengagetkan ya. Cuman barusan spellnya digunakan oleh Watt gitu loh. Berarti akan ada impact lagi untuk beberapa detik ke depan apabila ada inisiasi lagi yang akan dilakukan oleh pemain dari Aura. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran di bottom lane tadi, itu kayaknya bener-bener kill roamer yang memang secara bebas dilakukan oleh Aura Fire, apalagi ketika Samonya belum ada objektif. Sekarang yang harus lebih berhati-hati adalah Samo nanti sebelum turtle setup yang 3. Karena mau bagaimanapun ketika nanti dia dapetin perfect turtle untuk Aura Fire itu nggak cuma menunjang bagaimana perekonomian bagi Aura Fire, tapi juga akan memperjauh level fun dan juga range-nya untuk segi kontes Lord nanti di menit yang ke-9. Oke, plus 1 poin kill tadi yang didapatkan oleh Dewa ini adalah pure kesalahan dari pemain Aura. Pure karena ada nggak ada Mountain yang cukup gagal. Iya. Sejauh ini kita belum melihat inisiasi, setup strategi, setupnya untuk mendapatkan poin kill ataupun objektif itu yang benar-benar belum kelihatan loh. Bahkan Sako yang seharusnya mungkin di sini dapetin beberapa assist penting, dia belum dapetin 1 assist pun, dia tumbang 3 kali dan selalu ditargetkan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Aura Fire. Sehingga di Turtle harusnya mereka lebih aware. Antara jangan maksain, disengage, atau jangan-jangan coba untuk tarik ulur daripada paksa teamfight-nya di early game kayak gini. Oke, retribution yang ditahan. Trickle di save dari Dixon, maka coba dipaksa menuju ke arah belakang. Dixon juga sangat baik, dia tahan trigger disiplin terhadap Purify-nya. Dia benar-benar dia ejam-ejam di depan sana, dia nggak masalah. Dia di nak-nini-nak-nung juga nggak masalah. Dan dia harus cari gimana caranya. Laning yang dia pegang tetap berjalan nih Pak Bulung. Ini menjadi hal yang sangat sulit ya untuk Dewa. Dari tadi loh, dari tadi setup apapun yang mereka lakukan, defense-nya mereka empuk banget kelihatannya Prof. Iya, dan ditambah dengan banyaknya damage yang sudah didapatkan sama Aura Fire juga, makin makin mempersulit juga Aura Fire untuk ditumbangkan, itu yang pertama udah pasti. Samo juga udah punya dominance ice, jawaban atas bagaimana slow effect yang terjadi, dan ini dia teamfight yang terjadi lagi secara paksa. Oke, tapi lihat sih, masih ada Kurt Altar. Timingnya sangat tepat, membuat Watt gagal mendapatkan 1 point kill. Di depan sana Samo membuat Sora Dixon menggunakan Purify-nya. Aran untuk arah belakang tapi Ray Blazing Duet, lap Kabuki mendapatkan 1 point kill tapi dampaknya gagal. Masih bisa dihindari dengan Thorn Frost. Hampir saja almost. Kali ini 2 point kill terdapatkan tapi 4 masih malah
ini Shadow Kill. Red Black Card, tapi sayangnya burn defect yang membuat seorang Case harus tumbang di depan sana. Lagi dan lagi, satu hal yang begitu terlihat sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas, begitu gampangnya pemain dari Aura Fire untuk melakukan apapun keinginan mereka. Ya, mau bagaimanapun ya. Apapun tujuan mereka. Masuk dengan, ya udah masuk tinggal masuk gitu loh. Early game bener-bener nentuin banget dan snowballing effect, efek bola salju. Yang dari tadi Aura Fire coba buat ya, dari awal game bolanya kecil, lama-lama game berjalan, bolanya makin besar. Dan bola salju ini masih belum berhenti. Karena nggak ada shutdown yang begitu berarti dari teman-teman Dewa United Esports untuk menghentikan dominasi dari Aura Fire. Lihat fan-nya, 5-0-1. Jatuhnya dia hampir 100% kill participation. Dan dengan 3 turtle, perfect turtle dari Aura Fire, membuat gold leadingnya jadi jauh lebih unggul untuk Aura Fire. Setidaknya Dewa memang memiliki split push sebagai potensi satu-satunya agar mereka mendapatkan gold dalam keadaan kalah seperti ini. Tapi Aura Fire gak akan melepaskan Lord Objektif, gak akan juga membiarkan Dewa United Esports memakan banyak objektif seperti turret di bawah. Karena dengan satu turret saja harusnya Aura Fire bakal lebih aware dan menjalankan landingnya sebelum Lord akan muncul. Prince Aran kembali, recall tas. Tributo Cornet kali ini dikeluarkan oleh Prince Aran nih Pak Pulung. Sangat-sangat mengganggu psikologis deh. Ayo sini. Maju ya. Tapi dari item ya udah, mereka udah unggul jauh banget loh Prof. Ya bayangin, bener jauh. dari semua lini loh, unggul hampir sekitar 1000-an dan makanya hanya mungkin yang terlihat adalah Sin dan juga Case yang tidak begitu berbeda dari segi goldnya, hanya berbeda 400-an saja. Tapi lihat dari XP lane-nya ini udah jauh banget dan Athena Shield akan menjadi penyelamat ketika Aran dengan flickernya ready untuk jump in. Dan lihat 3 flickernya ready, Aura Fire akan menabrak sesaat lagi. Oke, Aura Fire akan menabrak tadi Ray, membuka positioning di bottom lane. Posisi terlihat, Aran the standby on position. Fan bahkan menjadi orang terakhir akan melakukan sebuah dive in terhadap para pasukan Dewa United. Dan apakah mereka juga akan mengurungkan niatnya? Kenapa? Karena di penjatuhan masih ada. Mereka tidak boleh sedikit mistake aja. Mereka bisa dibalikan tapi lihat Council Camp terjadi. Bisa menjadi pilihan utama tapi nampaknya Kakao. Gak mau tapi di arah belakang sana. Tiba-tiba shutdown terjadi. Langsung mendapatkan Fan. Ternyata keraguan yang dimiliki Aura Fire menimbulkan keuntungan untuk Dewa United, Profesor. Wah ini dia sebuah pemberhentian atas snowball effect yang terjadi dari Aura Fire 5-0-1 tadinya. Benar-benar tershutdown Fan-nya ini akan membuka celah bagi Dewa United Esports kalau misalkan diulang kembali. Karena Aura Fire tadinya unggul 8.000, sekarang hanya 5.700. Sehingga dengan shutdown barusan Van jadi korban utama dan Watt akan terbuka untuk sedikit tempat farmingnya. Mengejar ketertinggalan atas Kabuki walaupun levelnya masih unggul 2 level dari Kabuki. Oke, 2 level dari Kabuki. Tapi Kabuki kali ini makin melampung jauh terbang tinggi bersama Mimpi. Karena dia memiliki gold 10.000 dan bahkan 2.000 gap atas junglernya sendiri, Pak Bulung. Kak ini gimana ya cara dia tadi? Ya farming 2 lane ya kan, terus kayak dapetin 3 2 assist lane di deh early ini. game. 3 lane boleh. Boleh ini. Boleh banget. Apalagi dia selalu hadir dalam presence Lord dan juga tadi turtle yang ketiga juga dia dikasih space banyak banget untuk farming dari segi top lane dan juga mid lane. Jadi dengan minion-minion yang sudah terkumpul dan juga turret objektif yang didapatkan, membuat Aura Fire, terutama Kabuki, walaupun tidak dapetin point kill, tapi dapetin gold yang banyak banget. Farming gak berhenti, membuat Kabuki mendapatkan semua itemnya secara instan. Ingat, shutdown itu nggak hanya shutdown point kill, Iya, shutdown tapi farming. Dan EXP itu shutdown juga menurut aku. Iya. Ya kan? Apalagi dengan masa-masa farming tadi, inkubasi farming tadi. Itu penting loh. Ini ngebuka wattnya juga untuk mengejar ketertinggalan gold, walaupun sedikit demi sedikit ya. Tapi setidaknya membuka watt untuk mungkin main split di top lane. Dan menurutku Dewa, daripada maksain untuk dapetin Lord, mendingan langsung menuju ke top lane, bikin action sedikit, agar nantinya ketika sudah menit 12 sekalipun Lord and Henge, setidaknya nanti Lordnya masih bisa di-defense oleh mereka. Waduh, ini menjadi sebuah kiting yang dilakukan oleh pemain dari Aura yang terus-terusan. Apabila Oh, dilanjutkan. bakal coba di all-in. Dixon menuju ke arah belakang masih ada Purify Gaming. Tapi nampaknya para pasukan dari Aura Fire melihat itu sebuah pertanda yang tidak cukup baik. Para pasukan dari Dewa United mereka masih memasang dengan clear minion. Lihat, Lordnya di reset. Karena itu bukan pertanda baik. Pertama, mereka kekurangan sword skill. Kedua, mereka harus purple terlebih dahulu. Dan ketiga,
Kalau mereka memaksa, mereka akan kehilangan turret dari mid lane, Pak Bulu. Oke, itu dia. Dipancing kembali. Akan selama apa? Karena untuk Aura, mereka punya Paramis, mereka punya duologi tambahan. Mereka diuntungkan habis-habisan. Berbeda dengan pemain dari Dewa. Yang mau nggak mau apakah mereka akan termakan temponya ataupun kaitannya yang dilakukan atau tidak. Oke, Samo seperempat darah ini cukup berbahaya. Mundur ke belakang, dia mencat berkata tertentu. Prince Salat menutup semua. The Blended Red from Kabuki. Memukul mundur Dewa United Esports. Mundur ke belakang, Sako ter-take down. Ini bisa menjadi bencana. Tidak ada roamer. Malah cuma dipaksa. Sama hati akan ditukar. Sama hati still strong. Dan Dream melakukan flashing. Setidaknya mendapatkan satu untuk dua. Tidak cukup adil. Sinogil terlalu sakit. Di sana. Yang sama nanti bisa diberikan Kabuki. Harus benar-benar memaksa Dixon mundur. Dan bahkan Dixon cuma bisa pasrah. Karena kali ini mau tidak mau mereka harus melakukan defense dengan 4 orang saja. Tidak ada Suprawat, Supriyadi, Prawasan dan Papulung. Ini benar-benar mereka masih ingin lebih dan sekarang Aran tidak diketahui posisinya. Oh, terkejut, terheran-heran. Tapi Ray masih ada. Soros dan juga bersama second-nya. Walaupun dengan adanya purple buff yang dimiliki Dixon tidak di tangan Ray. Setidaknya at least dia bertahan hidup. Setidaknya at least. Ya, dan ini Lordnya udah bergerak ya kan. Team fight-nya bakal jadi 5 lawan 5 juga. Dan untuk sekarang Lordnya mungkin akan menghancurkan top turret. Tapi setidaknya mid lane dan juga bottom lane harusnya masih bisa di-defense oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Mereka masih punya case di belakang sana untuk Vision juga dengan Astral Echo. Dan jangan lupakan Watt, makin late game, critical chance, critical damage yang akan lebih tinggi lagi. Dixon! Terjerat kakinya! Gak bisa pulang! Dan bahkan para pasukan dari Aura Fire, mereka ingin menggerogoti terlebih dahulu. Mereka ingin mengompongkan. Zero kill-nya terbagi menjadi 3. Dan tidak menimbulkan efek point kill. Dan Van harus mundur ke arah belakang. Tidak ada Divine Judgment. Tertarik di zone-nya. Kabuki seperempat darah. Para pasukan dari Dewa United, mereka masih bertahan. Mereka masih menolak untuk ditumbangkan kali ini, Pak Pulu. Oke, ada yang hancur di tengah dan juga di atas. Menjadi sebuah hal yang begitu baik untuk Dewa. Mereka bisa ngedefense sekali lagi. Tapi untuk strategi yang sama masih bisa juga dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Late game seperti ini ada sebuah tarikan. Dia mencat from Sako. Satu belajar datang Kabuki. Wow, masih bertahan dengan ada Win of Danger. One by one situation. Sako dikorbankan. Satu moment kill. Bersama dengan balik lagi di posisi yang sebelumnya. Kabuki langsung ke arah belakang. Tidak ada yang terdeteksi kali ini di mana pergerakan dari seorang Sako. Tapi Sin udah harus hilang Profesor. Mungkin pasifnya kali ini udah agak sedikit reservan. What are you doing? Shadow kill! Mendapatkan satu point kill. Menghilangkan Super Auto Supriyadi. Tidak ada Marvel. Terpalter. Menarik ke arah belakang. Ray keikat kakinya dipegangin dan membuatnya tumbang. Ini bencana. Sang naga membakar rumah sang dewa. Wow, 2-0. Aura mendapatkan lagi jalur kemenangan yang mendapatkan lagi poin tambahannya berawal dari Win of Nature-nya milik Watt yang sudah tidak ada. Fun overextend yang berbuah manis. Ya ini mau bagaimanapun ketika kita melihat 1000 damage loh. 1000 damage dari basic attack. Dan itu sangat pedih sekali ke arah Iritel. Apalagi dalam keadaan Wattnya udah nggak punya win